Zhang Yi dan yang lainnya melangkah masuk ke dalam ruangan. Chen Xuanba pun mengulurkan tangan dan memperkenalkan seorang tentara berbaju putih di sampingnya. Perkenalkan, dia adalah bawahan paling cemerlangku, Mayor Jenderal Angkatan Darat dengan nama Sandi Baidi Xiaohao. Baidi Xiaohao bernama asli Jiang Guanghan, telah mengikuti Chen Xuanba dalam banyak pertempuran. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai menunjukkan keunggulan dengan bakat luar biasa dan merupakan sosok nomor 2 dalam kekuatan militer angkatan bersenjata. Chen Xuanba membawanya ke sini tentu dengan maksud tertentu. Jika benar akan ada peperangan, maka bagi Jiang Guanghan, ini adalah kesempatan terbaik untuk berlatih sekaligus memperoleh prestasi militer. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk kepadanya, dan dengan sopan ia pun menyapa Zhang Yi dan Yang Xinxin. Yang Mulia Hundun, dan Anda pasti adalah Nona Raja Barat, yang legendaris bukan? Yang Xinxin mengangguk sebagai balasan. Beberapa orang pun duduk, dan Zhang Yi juga menyapa Ji Changhai. Sang Panglima Tua hanya tersenyum sambil mengangguk. Chen Xuanba dan Jiang Guanghan tetap diam, maka Han Shenzhou sebagai tuan rumah dari Timur Laut pun terpaksa membuka percakapan. Kakak Hundun, tidak ada masalah besar di kota Tianhai, kan? Kudengar kalian semua pindah ke kota badai salju. Zhang Yi menjawab datar. Seluruh pesisir tenggara hancur. Setelah disapu tsunami, kawasan pesisir berubah menjadi tanah rawa, dan siapapun tak tahu kapan mereka akan menyerang kembali. Itulah sebabnya aku terpaksa membawa orang-orangku mengungsi ke kota badai salju. Tatapan Chen Xuanba menjadi sedikit berat. Seberapa kuat sebenarnya Zhang Yi? Meskipun sudah lama tidak bertemu dan belum melihatnya secara langsung, tapi berbagai desas-desus tentang dirinya sering didengar oleh Chen Xuanba. Seseorang yang disebut sebagai tokoh legendaris, yang telah mengalahkan banyak musuh kuat di Fremont dan juga memenangkan duel melawan Raja Arthur yang termasyhur. Jika bahkan Zhang Yi pun merasa khawatir, itu menunjukkan bahwa kondisi di pesisir tenggara benar-benar sedang dalam situasi genting. Apa rencanamu? Chen Xuanba tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kali ini kau datang untuk meminjam pasukan, ataukah meminta sumber daya dari kami untuk membantu membangun kembali wilayah kalian? Chen Xuanba berbicara secara langsung. Han Shenzhou awalnya ingin berbasa-basi, tapi sekarang juga langsung menatap Zhang Yi, menunggu jawabannya. Zhang Yi tersenyum. Kalau aku bilang, aku ingin sumber daya dan juga orang-orangnya, bagaimana? Begitu kata-kata itu keluar, cahaya tajam terpancar dari mata Chen Xuanba. Ia menegakkan kepala. Meskipun mengenakan topi militer, tatapan tajamnya masih bisa terlihat jelas. Jadi kau ingin memulai perang besar? Wilayah selatan Sungai Yangtze adalah yang paling makmur, dan dari seluruh kawasan itu, sumber daya terbanyak dikuasai oleh Zhang Yi. Hanya dari tambang batu eter, di pegunungan Qinling saja, ia menguasai setidaknya 70%. Kini ia mengatakan ingin meminjam sumber daya dan personel, maka hanya ada satu kemungkinan, ia sedang mengorganisir perang besar. Perang dalam skala yang melampaui imajinasi. Tatapan Chen Xuanba menjadi semakin bersemangat. Han Shenzhou terlihat serius, menundukkan mata dan diam-diam menimbang untung dan ruginya. Zhang Yi berkata, langsung saja, aku baru saja dari daerah Agung Shengjing, tujuanku ke sana juga sama. Kerajaan Wuluan memiliki dendam mati terhadap negara Huaxu. Saat ini mereka dibatasi oleh aturan dunia ini, sehingga tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan untuk menyerang kita. Tapi sekarang tampaknya batasan itu takkan bertahan lama. Sejak perang terakhir, hanya berlalu setengah tahun lebih sedikit, mereka sudah kembali menyerbu. Zhang Yi menatap Han Shenzhou dan bertanya, Luya, aku bertanya padamu. Jika kita kembali mengalami perang besar seperti sebelumnya, atau bahkan konflik yang lebih besar, bisakah kau menjamin bahwa wilayah Timur Laut akan tetap aman? Begitu Han Shenzhou mengingat kejadian itu, wajahnya langsung berubah menjadi suram. Kalau saja saat terakhir itu, bukan karena pasukan pelindung negara turun tangan, ia sudah lama mati. Kita memang kalah jauh dari kerajaan Wuluan dalam hal kekuatan, akunya sambil menunduk. Bukan begitu kakak? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tanya Han Shenzhou dengan penuh kebingungan. Zhang Yi mengangkat secangkir teh panas di sampingnya, menyesapnya sedikit,
lalu meletakkannya kembali. Dengan serius ia berkata, "Serangan balik! Mengorganisir sebuah serangan balik besar untuk sekali dan selamanya menyingkirkan semua ancaman di masa depan." Chen Xuanba menatap Zhang Yi. Tapi mereka berada di bawah tanah, sementara kita di permukaan. Orang-orang mereka dan teknologi mereka lebih unggul dari kita. Berperang masuk ke bawah tanah adalah kelemahan besar bagi umat manusia, sama seperti mereka tidak bisa menahan sinar ultraviolet. Menurutmu, bagaimana kita harus melawan musuh yang begitu kuat dalam kondisi yang begitu tidak menguntungkan? Zhang Yi pun mengulang kembali penjelasan yang pernah ia sampaikan kepada para petinggi daerah Agung Shengjing. Intinya adalah agar mereka tidak memiliki beban pikiran dan kekhawatiran. Lakukan atau tidak, itu tergantung kalian. Jika 6 wilayah besar mendukungku, aku, Hun Dun, akan memimpin pasukan untuk perang ini. Toh pasukanku yang akan bekerja paling keras dan kami pula yang akan menghabiskan paling banyak sumber daya. Kalau kalian tak setuju, aku akan pergi jauh-jauh. Kalau memang kita berbeda pendapat, maka kita jalan masing-masing. Lagi pula, aku punya jalan keluar sendiri. Zhang Yi menunjukkan sikap yang sangat tenang, tidak tinggi hati, namun juga tidak merendah, tidak bersikap memaksa, dan juga tidak memohon. Jika hal ini berhasil, seluruh negara Huaxu akan memperoleh keuntungan besar. Keuntungan dari menaklukkan sebuah kerajaan kuno tidak bisa dibayangkan. Selain itu, ini juga bisa menjadi peringatan bagi kekuatan lain yang berani mengincar negeri Huaxu. Silakan kalian pertimbangkan dengan matang. Setelah berbicara, Zhang Yi pun duduk di samping tanpa terburu-buru, membiarkan mereka merenungkannya. Han Shanzhao terus-menerus mengerutkan alisnya. Karena berpikir terlalu keras, tubuhnya menjadi panas, dan ia pun mulai menggaruk-garuk kepala karena cemas. Sebaliknya, pihak pasukan pelindung negara tampak lebih tenang. Chen Xuanba berkata kepada Zhang Yi, "Asal ini adalah kehendak seluruh negeri Huaxu. Pasukan pelindung negara kami pasti akan turun tangan. Berperang demi negara adalah tanggung jawab yang tidak bisa kami hindari. Garis perbatasan utara sudah lama tidak terjadi konflik. Bahkan karena adanya penyesuaian internal di Fremont, gesekan kecil pun menghilang. Pasukan pelindung negara sudah lama gatal, ingin berlatih perang sungguhan." Tatapan Zhang Yi memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Pasukan pelindung negara adalah pasukan elit. Bergabungnya mereka merupakan bantuan yang luar biasa besar. Baik, kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Zhuanshu. Chen Xuanba melambaikan tangannya. Tak perlu berterima kasih padaku. Ini hanyalah kewajiban seorang prajurit. Selanjutnya, tinggal menunggu sikap dari Han Shanzhao dan Ji Changhai. Saat itu, Ji Changhai pun angkat bicara. "Yang Mulia Hun Dun, kami sudah paham maksudmu. Bangsa Huaxu kita bukanlah bangsa lemah. Jika ditindas orang lain, kita pasti harus membalas. Tapi perkara ini terlalu besar. Izinkan kami berdiskusi dulu sebelum memberikan jawaban. Bagaimana?" Zhang Yi mengangguk, "Memang sudah seharusnya begitu. Aku memberi waktu 3 hari kepada daerah Agung Shengjing untuk menjawab. Maka silakan, daerah Timur Laut juga memberi jawaban dalam 3 hari ke depan." Zhang Yi tiba-tiba tersenyum pahit dan berkata, "Bukan maksudku memaksa kalian membantu. Aku hanya tidak ingin melihat suatu hari nanti negara Huaxu dijajah oleh manusia kadal dari kerajaan Wuluan. Saat itu, kita semua akan menjadi pengkhianat bangsa dan tanah air." Selesai berkata, Zhang Yi dan Yang Xinxin berdiri. "Pembicaraan sampai di sini saja. Kami pergi dulu. Setelah ini kami masih harus pergi ke beberapa daerah besar lainnya." "Aduh, kenapa buru-buru? Tinggallah makan dulu baru pergi. Aku suruh adik iparmu sudah membungkuskan pangsit untukmu." Tidak. Lain kali aku pasti datang. Suruh kakak ipar membekukan dulu pangsitnya." Zhang Yi dan Yang Xinxin juga tidak berlama-lama, langsung meninggalkan distrik besar Timur Laut. Chen Xuanba membawa Jiang Guanghan pergi. Setelah Han Shanzhu dan Ji Changhai mengantar mereka pergi, Han Shanzhu menggaruk kulit kepalanya dengan kuat. Perasaannya campur aduk. "Pertempuran ini, kita ikut atau tidak?" Ji Changhai memandang bocah ini, tertawa. "Hehe. Xiao Shanzi, apa yang kau pikirkan? Sekarang urusannya sudah sampai pada tahap seperti ini. Masihkah itu tergantung pada kita?"
Komandan Ji, maksud Anda? Han Shanzu melemparkan tatapan bertanya. Ji Changhai menghela napas. Orang itu sudah bicara sangat jelas. Distrik besar Timur Laut, baik dari segi kekuatan militer maupun kekuatan para orang luar biasa, jauh tidak sebanding dengan dua distrik besar Shengjing dan Jiangnan. Musuh berada di laut, jadi untuk sementara memang tidak mengancam distrik besar Timur Laut, itu memang benar. Tapi jika kita memperlakukan mereka seperti orang bodoh, menyuruh mereka menahan bencana untuk kita, apakah mereka mau? Bibir hilang, gigi kedinginan. Kuncinya, bibir itu bahkan bisa terbang. Menurutmu kita tidak turun tangan, bisa? Zhang Yi membentangkan untung ruginya untuk mereka lihat, malas berputar-putar. Meski secara lisan dia berkata, kalau distrik besar lainnya tidak setuju bergabung untuk menyerang Kekaisaran Wuluan, dia akan membawa orang-orangnya pergi. Namun itu hanya ancaman saja. Sebenarnya, bagaimanapun juga, pertempuran ini pasti akan dia jalani. Hanya saja, siapapun yang kali ini tidak ikut, nanti ketika menghadapi masalah apapun, jangan lagi berharap dia akan membantu. Soal pembagian kue, mereka pun hanya bisa berdiri di samping meneteskan liur. Han Shanzu menggertakkan gigi. Baik, saya ikut perintah Anda. Asal pihak Shengjing tidak punya keberatan, kita ikut. Sebenarnya, kedatangan Zhang Yi kali ini juga hanya untuk menyapa mereka. Menimbang untung rugi, distrik besar Timur Laut tidak punya kualifikasi untuk menyatakan tidak setuju. Berikutnya, Zhang Yi juga secara simbolis pergi ke distrik besar Barat Laut dan Barat Daya. Seperti yang dia perkirakan, Xiao Li adalah orang cerdas, segera menyetujui. Bahkan Xiao Li berkata kepada Zhang Yi, kalau benar-benar akan bertempur, biarkan aku mengelola persenjataan. Bagaimanapun, kemampuanku dalam kondisi senjata semakin banyak, ruang geraknya juga semakin besar. Zhang Yi menatap mata Xiao Li, bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Dewa Kematian Cinta? Bisakah kau membuat kekuatan Dewa Kematian Cinta menjadi lebih kuat? Xiao Li tertawa kecil. Tentu saja. Asal itu senjata. Setelah diberkati oleh kedua tanganku, daya hancurnya akan meningkat besar-besaran. Bahkan Dewa Kematian Cinta, di tanganku, daya bunuh yang bisa ia ledakan juga akan meningkat setidaknya 120%. Zhang Yi segera melangkah dan menggenggam tangan Xiao Li. Dengan kemampuan sehebat itu, saat perang dimulai, kau harus berada di sisiku. Terpikir begitu, ia tiba-tiba mendekat ke depan Xiao Li, merangkul bahunya dan bertanya, saudara, sekalian tanya satu hal. Sebelumnya aku melihatmu memperkuat tubuhmu dengan kemampuanmu. Apakah apapun bisa diperkuat? Xiao Li menatap Zhang Yi dengan heran. Begitu mata mereka bersentuhan, ia segera mengerti maksud Zhang Yi. Xiao Li memberikan Zhang Yi sebuah tatapan penuh pengertian. Tentu bisa. Dijamin membuatmu puas. Hanya saja semua itu bersifat sekali pakai. Aku sarankan, kalau urusan di sana bermasalah, tetap pakai obat untuk menyelesaikannya. Zhang Yi marah besar. Omong kosong, aku sangat perkasa. Jangan sembarangan menyebar rumor tentangku. Hanya bisa diperkuat sekali memang sayang. Dia juga tidak bisa setiap hari membawa Xiao Li di sisinya. Lalu saat butuh memberinya satu kali peningkatan. Adapun setelah itu, ketika pergi ke distrik besar Barat Daya, dua bersaudara Zhang Zu langsung setuju untuk mengirim pasukan membantu Zhang Yi. Hanya saja Lo Zu berkata kepada Zhang Yi, kemampuan kami setelah meninggalkan dataran tinggi salju akan sangat berkurang. Mungkin tidak bisa banyak membantu. Kami harap Anda bisa memahami hal ini. Zhang Yi melambaikan tangan. Kalian tidak perlu turun tangan. Kirim saja orang-orang bawahan. Bagaimanapun, di balik pegunungan salju besar, masih ada orang yang mengintai kami dengan mata serigala. Bola duo sangat mengincar dataran tinggi salju. Belakangan mereka juga pernah disergap oleh Zhang Yi di perbatasan dan diberi pelajaran keras. Dengan sifat mereka yang pendendam, mereka pasti akan menusuk dari belakang saat negara Huaxu memiliki celah. Membiarkan dua bersaudara Zhang Zu menjaga pintu gerbang, Zhang Yi bisa jauh lebih tenang. Setelah pada dasarnya berkeliling ke semua distrik besar, Zhang Yi kembali ke kota badai salju. Selama 3 hari, ia menunggu kabar dari distrik besar Shengjing.
Sekaligus, ia meminta Lukeran dan yang lain mempercepat waktu mengekstraksi energi dari dalam tambang. Xin, bantu aku pikirkan lagi. Ada tidak cara lain untuk sebisa mungkin meningkatkan peluang menang kita? Meski saat ini terlihat, selama mengerahkan kekuatan seluruh negeri, perang ini punya harapan besar untuk menang. Namun Zhang Yi adalah orang yang ketat. Jenderal Agung berzirah perak bisa mengakses lebih dari 99% intelijen Kekaisaran Wuluan, tetapi masih mungkin melewatkan beberapa mekanisme kunci. Terhadap faktor-faktor yang tidak stabil, Zhang Yi tidak pernah berani menganggap enteng. Yang Xin berpikir sejenak, lalu berkata, yang bisa digerakkan di dalam negeri, pada dasarnya sudah digerakkan. Di pihak Kolombia, belum jelas berapa banyak kekuatan yang akan disediakan Brian dan yang lainnya, tetapi jelas tidak akan terlalu banyak. Sikap mereka, terang-terangan, adalah ikut aksi ini sebagai anggota organisasi Tong, bukan atas nama resmi Kolombia. Negara-negara yang hubungannya relatif baik dengan kita. Negara lain sebaiknya jangan diberitahu, agar tidak terjadi kebocoran informasi. Sebenarnya, bahkan Kolombia pun hanya menduga bahwa Zhang Yi mungkin akan melakukan tindakan balasan. Jika mereka tahu bahwa Zhang Yi berniat memusnahkan Kekaisaran Wuluan dalam satu perang, mungkin mereka semua akan berteriak, "Gila!" Kerajaan Deep Blue sudah berbuat sangat baik. Lalu, mungkinkah meminta kaum naga turun tangan? Yang Xin mengemukakan kemungkinan ini. Zhang Yi segera mengerutkan kening. Itu agak sulit, kan? Wajah cantik namun masam milik Zilongzi itu selalu membuat Zhang Yi merasa gentar ketika mengingatnya. Saat mereka membantu pun, wajahnya penuh rasa jijik. Dan saat itu juga pernah berkata bahwa mereka tak lagi punya hubungan apapun. Yang Xin berkata, pihak distrik besar Shengjing bisa menghubungi kaum naga. Kita tunggu kabar mereka. Jika bisa membuat kaum naga turun tangan, meskipun hanya mengirim Chang Luan memimpin satu unit pasukan laba-laba berwajah manusia, itu sudah merupakan bantuan besar. Laba-laba berwajah manusia raksasa itu juga merupakan kehidupan mekanik dan memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi delta. Ditambah seorang Chang Luan berlevel uskup hitam. Gagasan ini terlalu indah. Zhang Yi pun agak tak berani membayangkannya. Ini juga belum pasti. Jangan menggantungkan harapan terlalu besar. Hanya bisa dijadikan rencana cadangan. Nanti biar distrik besar Shengjing yang menanyakannya. Kalau begitu, selain semua ini, sebenarnya masih ada satu tempat. Kakak, apakah kau lupa? Yang Xin menatap Zhang Yi. Sudut bibirnya membawa seulas senyum yang dalam. Masih ada satu tempat lagi? Zhang Yi mengusap dagunya. Tempat mana? Jangan-jangan yang kau maksud adalah Britania? Tim Raja Arthur juga semuanya elit. Lagi pula, Raja Arthur adalah anggota organisasi Tong dan tidak memiliki konflik dengan dirinya. Namun setelah perpisahan terakhir kali, Raja Arthur dan timnya sudah menuju ke rahasia Atlantis. Tidak tahu apakah mereka akan bertemu orang-orang Atlantis di kedalaman laut itu. Sekarang sudah pasti tidak mungkin kembali untuk membantu. Kakak, suku Changyuan belum benar-benar punah. Yang Xin mengingatkan dengan tatapan yang redup. Zhang Yi tiba-tiba mendongak. Kau maksud Loridek? Loridek, zirah dewa iblis. Prajurit terakhir yang bertahan hidup dari seluruh suku Changyuan. Selain dia, semua dewa iblis lainnya gugur dalam pertempuran, termasuk raja mereka. Hanya saja, sekarang ini, kabar tentang kematian Yitu Jia hanya diketahui oleh segelintir orang. Sedangkan Loridek masih mengira Yitu Jia tetap berada di dalam istana Tianyu dan belum muncul, sehingga ia tetap bertahan di tanah tandus Chernobyl. Zirah Loridek seharusnya hanya berada di bawah milik Yitu Jia. Berdasarkan situasi pertempuran besar sebelumnya, kekuatan keseluruhannya kira-kira berada di sekitar 40.000 poin. Dengan kekuatanku sekarang, ditambah kalian, menaklukkannya tidaklah sulit. Hanya saja, melakukan ini, apakah akan banyak membantu untuk menyerang Kekaisaran Wuluan? Saat ini Loridek seperti makhluk netral, untuk sementara tidak mengancam siapapun. Namun juga tidak ada siapapun yang akan melindunginya. Zhang Yi pergi untuk menghabisinya tentu bukan masalah.
Tetapi apakah hal itu bermakna? Yang Xin tersenyum dan balik bertanya. Apa kau lupa apa yang pernah dikatakan Ling kepadamu? Zhang Yi mengernyit dan berpikir sejenak. Segera teringat kata-kata yang Ling ucapkan belum lama ini. Planet ini telah ada selama 4,6 miliar tahun, mengalami 6 generasi spesies cerdas, dan dieksploitasi oleh tak terhitung banyaknya kelompok. Para pendahulu sudah sebisa mungkin menggali energi yang dapat dimanfaatkan, sehingga yang tersisa di belakang semakin sedikit. Jadi, jika kau ingin tahu di tangan siapa semua tambang energi itu berada, maka pergilah tanya pada orang-orang kuno. Zhang Yi pun tersadar. Maksudmu, di tangan peradaban era Chang, pasti masih menguasai banyak sumber daya. Yang Xin mengangkat cangkir kopinya ke arahnya. Dia suka kopinya diberi beberapa potong gula lebih banyak, karena orang yang suka berpikir selalu perlu menambah gula. Legiun mekanik yang kita lihat saja, energi yang dibutuhkan untuk menopang operasi mereka sudah merupakan jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan jika menguras energi yang saat ini telah ditambang oleh negara Huaxu, hampir tidak mungkin mencapai tingkat itu. Aku punya alasan untuk percaya seorang raja yang bertekad untuk membangun kembali kerajaannya tidak mungkin menghabiskan semua yang mereka miliki. Jadi, era Chang pasti masih menyisakan pangkalan besar mereka. Di sana ada hal-hal yang kita inginkan. Zhang Yi mengangguk. Dia mengakui pandangan Yang Xin. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Mari sapu bersih semua yang dimiliki era Chang. Zhang Yi segera bersiap untuk bertindak. Loridek hanya satu orang, tetapi dia tidak memutuskan untuk berangkat dengan tergesa-gesa. Sesuai kebiasaan, pertama-tama ia memeriksa seluruh senjata dan perlengkapannya dari atas sampai bawah, memastikan dirinya dapat meledakkan 100% kekuatan tempur. Lalu, Zhang Yi mulai menunjuk pasukan. Zheng Zheng, Xin, Guru Liang, serta si gendut Xu ikut bersamaku ke sana. Paman Yo, kau dan yang lain tetap tinggal, bertanggung jawab menjaga keamanan di sini. Jika ada sesuatu langsung hubungi Deng Shentong. Jangan mudah-mudah mengganggu Keran. Dia perlu fokus bekerja. Zhang Yi sekaligus membawa pergi 4 jenderal andalannya. Kita harus bertempur cepat dan tuntas. Kalau tidak, jika gerakannya terlalu besar, pasti akan menarik perhatian pihak Fruemons. Saat itu aku tidak ingin terus bertarung dengan beberapa orang tua itu. Yang dimaksud Zhang Yi adalah Pedaga dan yang lainnya. Begitu mereka mengetahui kita muncul di Chernobyl, mungkin mereka akan datang ikut merebut bagian. Yang Xin berkata, dengan kita mengerahkan begitu banyak orang, bertempur cepat dan tuntas tidaklah sulit. Sebenarnya, dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, seorang diri pun dia sepenuhnya mampu menumbangkan Loridek. Namun, ya, dia selalu bekerja seperti ini. Zhang Yi membawa semua orang langsung menembus ruang menuju wilayah Fruemons. Chernobyl seakan sekali lagi menjadi sebidang tanah mati di dalam wilayah Fruemons. Karena keberadaan Loridek, pihak tingkat tinggi Fruemons juga tidak berani membiarkan siapapun mendekati tempat ini untuk menghindari membuat Loridek murka. Setidaknya untuk saat ini, personel tempur tingkat tertinggi Fruemons, Dewi Musim Dingin Molana, masih belum mampu menyelesaikan masalah besar ini. Aku anggap saja ini datang untuk berbuat kebaikan. Zhang Yi berpikir dengan nada mengejek demikian. Tiba di Chernobyl, medan perang besar ini telah dihantam menjadi tanah tandus hitam. Pada pertempuran waktu itu, ketinggian di sini bahkan dihantam turun puluhan meter. Tanah hitam pekat terbalik ke atas, namun sekarang sebagian besar wilayah sudah kembali tertutup salju yang turun. Di permukaan masih tersisa banyak tubuh kehidupan mekanik yang rusak. Menginjak tepi tanah ini, Zhang Yi menghitung jarak. Masih lebih dari 30 li dari simpul ruang yang muncul di Istana Tianyu saat itu. Sekarang kita susun rencana tempur, bukan hanya harus menaklukkannya. Sebaiknya kita lakukan dengan cepat dan tanpa kerugian. Dia memandang Yang Xin. Xin, panahmu adalah kunci. Yitu Jiaer sudah mati. Di mana warisan era Chang, kita harus membongkar mulutnya untuk mengetahuinya. Yang Xin mengangguk, maka sekelompok orang itu mulai bergerak. Di depan jurang tandus Chernobyl itu, baru berlalu lebih dari sebulan. Tempat ini sudah kembali tertutup salju yang turun. Di mana-mana putih menyilaukan. Ada tulang belulang manusia, ada serpihan mekanik,
Tepat di samping jurang, di tanah tertancap 2 pedang panjang raksasa. Di belakang pedang panjang itu, berdiri sesuatu berbentuk prasasti batu, tingginya sekitar 5 atau 6 meter. Di atasnya tertutup salju putih, tak bergerak. Loridek telah menunggu sangat lama di sini. Ia selalu berada dalam keadaan siaga. Tubuh mekaniknya tidak takut pada dingin yang menggigit. Tubuhnya dingin, tetapi hatinya membara. Sebab ia meyakini bahwa rajanya, Yitu Jiaer, telah memperoleh harta karun suku Yihen. Selama menunggu rajanya kembali, era Chang akan bisa menampakkan lagi kejayaan masa lalu, dan mereka pun dapat menemukan jalan yang benar untuk mewujudkan keabadian sejati. Wahai rajaku, sekarang Anda pasti telah mendapatkan harta karun yang tak terbayangkan itu. Hanya saja, kapan Anda bisa kembali? Aku dan rakyat Anda sedang menunggu kepulangan Anda. Loridek menggumamkan hal itu dalam hati. Namun pada detik berikutnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya penuh kegembiraan. Di kejauhan, sebuah sosok hitam menembus angin dan salju, berjalan perlahan ke arahnya. Zirah hitam legam, gagah dan berwibawa. 6 sayap merah seakan hendak menembus langit. Raja, Anda kembali. Raja suku Changyuan, Yitu Jiaer, telah datang. Ia berdiri tepat di hadapan Loridek, melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya. Loridek tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Meskipun orang di depannya itu tampak tidak ada bedanya dengan rajanya, bahkan zirah itu pun memiliki tekstur yang begitu familiar. Namun tetap saja ada sesuatu yang tidak benar. Penampilan seseorang bisa disamarkan, tetapi watak tidak bisa disamarkan. Begitu pula dengan gaya berjalan. Kau. Saat ia hendak mengatakan sesuatu, suara yang familiar terdengar di telinganya. Maaf membuatmu menunggu lama, Loridek. Suara Yitu Jiaer membuat mata dingin. Loridek seketika dipenuhi kabut tipis yang samar. Penantian yang panjang, apakah akhirnya membuahkan hasil? Rasa tidak wajar yang sempat muncul di hatinya pun tersapu oleh kegembiraan pertemuan kembali setelah sekian lama berpisah. Hanya saja, sosok di depannya ini tidak mungkin Yitu Jiaer. Itu adalah Zhang Yi yang menyamar menjadi Yitu Jiaer. Baju zirah Dewa Iblis itu sendiri dibuat berdasarkan zirah raja milik Yitu Jiaer, sehingga meniru wujudnya sangatlah mudah. Soal suara, ya, sedikit teknologi tinggi saja bisa menuntaskannya. Semua itu sudah cukup untuk membuat Loridek, yang menunggu dalam waktu yang amat panjang, baru saja melihat harapan, lalu menurunkan kewaspadaan, menjadi kehilangan akal. Zhang Yi melangkah memasuki wilayah tepat di depan Loridek. Ia telah mencapai jarak serangnya yang paling ideal. Detik berikutnya, ruang dan waktu berhenti. Skill Chang Kong Yishun langsung diaktifkan. Dalam sekejap ketika ruang dan waktu membeku, Zhang Yi sudah berada di depan Loridek. Pedang iblis di tangannya menebas dengan cepat. Zirah yang tampaknya tak tertembus, itu pun sangat rapuh di hadapan mata pisau sang raja. Keempat anggota tubuhnya langsung tertebas. Sesaat kemudian, ketika Loridek masih tenggelam dalam kegembiraan atas kebangkitan suku Changyuan, ia tiba-tiba merasa tubuhnya cepat kehilangan keseimbangan. Kedua lengannya lepas dari kendali tubuhnya, bahkan tubuh bagian atasnya pun dengan cepat rebah ke belakang. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa merasakan anggota tubuhku? Apakah karena melihat raja, aku jadi terlalu bersemangat? Perubahan mendadak membuat otak Loridek, bagian dirinya yang masih manusia, menjadi agak linglung. Yang Xin sudah muncul dari bayangan Zhang Yi. Melihat gadis berbusana tempur hitam dengan sepasang mata sedalam obsidian itu, Loridek pun teringat siapa dia. Manusia, salah satu dari 2 orang manusia yang terakhir keluar dari istana Tianyu kala itu. Kalau begitu, orang yang berdiri di hadapannya barusan, yang memiliki zirah tempur yang sama dengan Yitu Jiaer, sebenarnya siapa? Otak Loridek kini benar-benar kacau, seolah dihantam petir. Mungkin ia sudah memikirkan jawabannya, tetapi penantian berabad-abad lamanya, mimpi yang tampak akan segera terwujud, justru pada saat terakhir berubah menjadi keputusasaan paling dalam. Perubahan yang sedahsyat ini, secara naluriah sulit diterima oleh otak manusia. 2 Tian Kuilei menempel di belakang Yang Xin. Busur raksasa penghukuman berada di telapak tangannya,
ditarik olehnya dengan bantuan tangan. Dua Tian Kuilei, sebuah anak panah hitam panjang telah dipasang di atasnya. Swish! Anak panah memetik berwarna hitam itu menembus udara, langsung mengarah ke tubuh Loridek yang kehilangan keseimbangan. Meski kepalanya kosong, naluri perlawanan Loridek masih ada. Ia berusaha mengendalikan tubuhnya yang kehilangan keempat anggota tubuh untuk melarikan diri. Namun suara krah-krah segera terdengar dari segala arah. Rantai-rantai legam yang ditempa dari sulur-sulur ilahi ditembakkan dari lengan Zhang Yi dengan cepat membelit tubuh Loridek. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, hanya kekuatan dirinya sendiri saja sudah tidak kalah dari Loridek. Apalagi dengan bantuan baju zirah Dewa Iblis, ditambah saat itu adalah momen paling runtuh dan paling bingung dalam batin Loridek, maka ia dengan mudah membatasi tubuhnya. Anak panah hitam milik Yang Xin langsung menembus dadanya. Sesaat kemudian, kebingungan di mata Loridek serta keputusasaan yang tersembunyi dalam-dalam lenyap. Aku telah bertemu dengan tuanku. Ia mengangguk dan berkata demikian kepada Yang Xin. Zhang Yi mengembuskan napas panjang. Syukurlah, semuanya terselesaikan dengan sempurna. Hua, Liang Yue, dan yang lainnya sudah berada di sekitar, siap kapanpun untuk menyokong. Namun mereka tak menyangka urusan berakhir secepat ini. Tetapi mereka juga tidak mengeluh, karena segala sesuatu sulit diprediksi. Zhang Yi hanya menyiapkan skenario terburuk saja. Zhang Yi mengumpulkan keempat anggota tubuh Loridek untuk sementara tidak memasangkannya kembali, agar ia tidak tiba-tiba lepas kendali. Yang Xin bertanya, apakah suku Changyuan masih memiliki persediaan logistik? Loridek mengangguk. Masih ada sebagian. Di antaranya termasuk sebuah kapal induk bawah tanah berukuran besar dan puluhan ribu unit makhluk mekanik. Sumber daya lainnya semua berada di atas kapal induk itu. Akan digunakan saat suku Changyuan kembali ke daratan di masa depan. Yang Xin kembali bertanya, selain itu, apakah kalian masih menguasai sumber daya lain? Misalnya biji energi kemurnian tinggi. Lalu energi inti yang kalian gunakan, kristal energi berwarna merah itu, dari mana asalnya? Loridek menjawab, untuk biji energi, kami memang masih mengetahui 2 lokasi tambang. Adapun kristal energi merah itu, namanya adalah inti purgatorium. Itu adalah energi yang kami murnikan secara artifisial, lalu ditempa ulang. Zhang Yi sudah tidak sabar berkata, sekarang segera bawa kami ke sana. Segala yang dimiliki suku Changyuan, mulai hari ini akan kuambil alih. Loridek menatap Zhang Yi dengan dingin. Pancaran niat membunuh terpancar dari matanya. Yang Xin mengubah persepsinya, membuatnya dengan tulus menjadi anjing. Yang Xin tetapi tidak mengubah ingatannya, juga tidak mengubah pandangannya terhadap orang lain. Jadi sekarang, ia tetap ingin membunuh Zhang Yi. Boleh aku bertanya satu pertanyaan, manusia? Loridek menatap Zhang Yi dan berkata, Zhang Yi mengusap bagian hidung pada helm anjing gila miliknya, kedua tangannya terkulai alami. Katakan, bagaimana kabar raja kami? Zhang Yi menunjuk Yang Xin. Sekarang kami berdua berdiri di hadapanmu. Menurutmu bagaimana kabarnya? Setelah mendengar langsung kabar kematian Yitu Jiaer, mata Loridek menampakkan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kesedihannya bukan hanya karena Yitu Jiaer, melainkan juga karena harapan suku Changyuan untuk kembali menguasai benua dan bangkit kembali, yang kini berubah menjadi keputusasaan. Penderitaan dan penantian panjang selama berabad-abad pada akhirnya berujung pada hasil seperti ini. Ia memejamkan mata, baru setelah lama kemudian membukanya kembali. Mungkin inilah takdir suku Changyuan. Kalian, manusia generasi ke-6, lahir mengikuti arus sejarah, sehingga kami, manusia kuno ini, ditakdirkan untuk dimusnahkan oleh kalian. Loridek membawa Zhang Yi dan yang lainnya menuju sarang suku Changyuan. Markas besar mereka berada di bawah tanah. Di kedalaman beberapa ribu meter di bawah lapisan es sangat dingin dekat lingkaran Arktik. Mereka tiba di dalam sebuah gua alami yang sangat besar. Langit di tempat ini terang benderang, diselimuti oleh sejenis gas bercahaya khusus. Tidak membutuhkan lampu, tampak cerah layaknya siang hari.